Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah program diskusi pembelajaran Alkitab yang saat ini membahas mengenai Kitab Wahyu. Sepanjang triwulan pertama di tahun 2019 membahas Kitab Wahyu, dan saat ini kita akan masuk di pelajaran yang kedua dengan judul Di Antara Kaki Dian. Sudah ada sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi kali ini, dan nanti mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pernah pergi berbakti di gereja mana yang paling jauh? Oke, silakan. Halo, nama saya Robert Gultom. Saya dari Babelan Mas Permai, Bekasi. Tempat yang paling jauh yang saya pernah kunjungi untuk berbakti adalah satu desa kecil namanya Santigi. Itu 300 km dari kota Palu. Nah, itu. Wow, jadi kesananya gimana? Naik bus. Naik bus. Naik bus. Oke, terima kasih. Silakan. Shalom, nama saya Marviko Katiandago dari Jemaat Taman Harapan. Jadi tempat yang paling jauh ketika saya ada di Jakarta ini, saya waktu itu pergi bersama dengan PA Taman Harapan, pergi ke Tambing-Tambing di Mamuju, Sulawesi Barat. Perginya naik perahu, banyak sih. Oke, terima kasih. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Robert, Viko, dan pemirsa di mana berada. Halo Pendeta, yang paling jauh Di Indonesia ya. Oke, boleh Indonesia. Kalau yang lain. Yang pernah saya kunjungi paling jauh itu di Alor ya. Alor, lalu Pulau Sabu juga pernah. Kakak di sana. Kesananya gimana Pendeta? Relatif aman sih ya. Dari sini ke Kupang, kalau yang ke Alor itu dari Kupang naik pesawat sekitar 40 menit ya. Lalu kalau yang Sabu itu naik, ada 3, bisa naik kapal ferry itu ada yang normal, ada yang speedboat, ada yang pesawat. Kalau naik ferry itu sekitar 1 malam. Oh, 1 malam naik ferry. Lalu kemarin kami pilih naik speedboat karena perlu cepat, sekitar 5 jam ya kalau salah, 5-6 jam. Wah, oke, terima kasih sudah sharing. Saat ini kita akan mulai diskusi kita, dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Robert. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan membuat kami lebih sedia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran kita kali ini dibuka dengan Mazmur 73. Di situ dikatakan pemazmur merasa kebingungan sementara dia mengamati betapa sombongnya orang-orang fasik. Mereka hidup kaya, mereka hidup senang, tetapi berbeda dengan penderitaan orang-orang benar. Dan mereka sombong akan kekayaannya, akan kesenangannya. Ketidakadilan ini sangat menyusahkan sang pemazmur. Dan dalam kebingungannya, dia pergi ke bait suci Allah. Setelah itu, berabad-abad kemudian, seorang rasul tua, Rasul Yohanes, sadar dirinya berada di pembuangan di satu pulau berbatu-batu oleh karena kesaksiannya tentang Yesus. Dalam kesusahannya, baik secara pribadi, fisiknya, dan juga tempat yang dia dibuang, dia mendengar kabar bahwa jemaat-jemaat yang dipimpinnya sedang menderita. Namun pada saat yang kritis itu, dia diberikan suatu penglihatan akan Kristus yang telah bangkit dalam bait suci surgawi. Jadi saat ini, pelajaran minggu ini kita mungkin lebih membahas mengenai bait suci. Makanya tadi sharingnya sejauh apa
atau gereja terjauh yang pernah didatangi. Saya juga pernah pergi ke tempat ladang pelayanan itu di Tosi, di Toraja. Itu kayaknya udah nggak ada di dalam peta, nggak dapet sinyal, nggak bisa GPS, dan pergi ke sana dari kota Toraja naik motor 8 jam, terus dari turun motor harus jalan kaki lagi 8 jam. Luar biasa, tapi saya merasa di tempat yang terpencil seperti itu, tempat yang jauh, mungkin saya bisa merasakan apa yang Rasul Yohanes rasakan, bukannya kesepian, malah merasa dekat sekali dengan Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kepada Yohanes berbagai rahasia kehidupan dan pergumulan-pergumulannya. Penglihatan akan bait suci ini menyediakan bagi Yohanes jaminan kehadiran dan penjagaan Kristus. Satu jaminan yang harus dia sampaikan kepada jemaat-jemaat dan kepada generasi Kristen berikut sepanjang abad hingga akhir sejarah dunia, termasuk kepada kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.